Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan di part ketiga untuk gelombang bunyi ini. Nah, kita langsung lanjut ya. Tadi kemarin kan di video sebelumnya, maksudnya kita udah pernah membahas tentang cepat lambat. Terus habis itu penerapannya atau aplikasinya yaitu pada dawai. Nah, kita contohnya, jadi kalau misal gelombang bunyi ini lebih sering concernnya atau bahasanya pada alat-alat musik sebenarnya ya, karena emang yang ditinjau dari musik yang dihasilkan. Nah, kita kan bakalan tahu nih kalau misalnya kita mau ambil seni musik atau mungkin keahlian musik yang mungkin bisa bermanfaat buat dakwah atau menyebarkan Islam dengan syair-syair yang bagus, dengan maksudnya dengan lirik yang bagus. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan gimana buat caranya memikirkan frekuensi nada yang tepat. Nah, kalau misalnya yang dawai kan kemarin pada gitar, pada maksudnya alat gesek dan sebagainya. Nah, kita bisa sekarang masuk ke bisa ibaratnya pada alat musik tiup. Nah, contohnya apa? Itu bisa pada suling, bisa pada apa saja lah pokoknya yang bisa ditiup gitu kan. Nah, terus untuk ini itu hubungannya pada pipa organa. Nah, pipa organa. Nah, ini hubungannya sama pipa organa. Jadi pipa organa kan bisa kayak misal suling, trompet, saksofon dan sebagainya itu kan sebenarnya masuk ke dalam pipa organa ya. Pipa organanya nanti terbagi menjadi dua. Yang satu adalah pipa organa terbuka. Nah, yang satunya adalah pipa organa tertutup. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu adalah pipa organa terbuka. Nah, untuk terbuka itu maksudnya gimana? Ini sebenarnya untuk gambar gelombangnya itu sama dengan gambar gelombang pada gelombang berjalan. Cuma kita ibaratin di sini kayak misal suling ya buat kita niup itu kan. Nah, di sini ada lubangnya kecil di bagian ujungnya. Nah, ini biasanya karena emang datangnya gelombang dari ujung sini, maka dia akan bentuk kayak gini. Nah, terus kalau misal dia itu gelombang maksudnya pipa organa terbuka, maka nanti sananya dia akan terus membuka terus ya, jadi kayak terbuka terus lanjut dan seterusnya. Nah, kayak gini. Nah, maka nanti yang perlu kita cari itu ada dua ya. Ya, nanti yang pertama itu bisa aja untuk panjang gelombangnya dan juga panjang ini ya, sulingnya itu seberapa ujungnya. Nah, untuk panjangnya itu bisa dicari dengan cara yang sama pada ketika kalian mengerjakan dawai, yaitu dengan L sama dengan N plus 1 dikalikan dengan dibagi dengan 2 dikalikan dengan lambda N. Sama kayak tadi. Dengan N itu adalah nada keberapa kayak gitu kan. Misal N itu mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dengan 0 itu adalah nada dasar. 1 adalah nada atas pertama, nada atas kedua, dan nada atas ketiga. Kalau misal mau nyari amplitudo, panjang gelombang atau lambda N juga bisa. Lambda N sama dengan berarti tinggal dikalikan 2L per, ini L nya sebenarnya panjangnya cuma 1 ya, nggak perlu di LN kayak gitu. 2L N plus 1. Nah, ini berarti udah ketemu untuk lambdanya. Kalau misal mau nyari frekuensinya, frekuensi keberapa? Nah, nanti caranya masih sama dengan ketika pada dawai. Nah, untuk misal mau nyari frekuensi ke N, nah frekuensi ke N kemarin bisa langsung pakai N plus 1 dibagi 2L. Nah, N plus 1 dibagi 2L dikalikan dengan V-nya. Nah, ini kan udah ketemu juga. Tapi ingat frekuensi untuk VN itu mulainya dari 1 ya. Nah, misal kita nulis di sini F1 banding F2 banding F3 itu sama dengan 1 banding 2 banding 3. Nada dasar itu adalah 1, nada atas pertama itu berarti 2, nada atas kedua berarti 3. Jadi hati-hati ya katanya. Di sini untuk N-nya nada atas untuk pada panjang gelombang, kalau di sini untuk frekuensi. Jadi emang dua hal ini hampir-hampir sama, cuma emang sedikit berbeda dikit, jadi kalian harus lebih hati-hati ya. Nah, terus habis itu yang kedua itu adalah pipa organa tertutup. Nah, pipa organa tertutup. Maksudnya gimana? Nah, ini biasanya kalau misal suling kan ujungnya itu kan terbuka karena ada lubangnya. Nah, kalau misal ujungnya itu kita tutup, maka kan nanti nadanya akan beda. Jadi cuma bunyi di bagian atasnya. Nah, berarti nanti misal
kita bikin kayak gini, ini berarti ujungnya nutup kayak gini. Masih sama masuknya itu dengan gelombangnya utuh kayak gini. Cuma nanti pas dia datang ke sini ke ujungnya, dia akan terikat ujungnya. Kalau di sini kan ujungnya ujung bebas. Kalau di sini nanti adalah ujungnya ujung terikat. Nah, ini L-nya adalah panjang keseluruhannya. Ini juga sama ya, L-nya keseluruhannya. Nanti untuk cara pengerjaannya apakah sama dengan L ini? Enggak. Untuk cara pengerjaannya, untuk L-nya, L itu adalah 2N plus 1. Nah, 2N plus 1 per 4 lambda N. Nah, untuk lambdanya masih sama. Dengan lambdanya itu adalah N sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misal kita mau nyari frekuensinya, frekuensi juga itu bisa sama lewat dari lambda. Berarti kalau misalnya kita disuruh nyari lambda N, berarti nanti dapatnya adalah 4L per 2N plus 1. Nah, ini bisa kayak gini. Nah, untuk nyari frekuensinya juga sama. Frekuensinya berarti 2N plus 1 dibagi dengan 4L kalikan dengan V-nya. Nah, untuk konsep dari frekuensinya juga masih sama dengan sebelumnya, dengan F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 banding 2 banding 3. Nah, dan seterusnya. Nah, itu untuk pipa organa terbuka. Jadi ada dua. Yang pertama adalah untuk yang terbuka, yang satunya untuk yang tertutup. Dengan yang dicari itu adalah panjang gelombang, juga untuk panjang keseluruhan lintasan yang akan ditempuh oleh suatu gelombangnya tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita udah paham nih, jadi udah ada dua aplikasinya, dua aplikasi dari penerapan gelombang ya. Dua aplikasi dari penerapan gelombang, yang pertama ada dawai, yang kedua ada pipa organa. Mungkin kita perlu latihannya, cuma di latihannya saya sendirikan untuk videonya. Jadi nanti kalian bisa lihat di video untuk latihan soalnya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui ini semua aplikasi dari gelombang, pertama cepat rambat. Ketika udah tahu cepat rambat, masuk ke efek Doppler. Efek Doppler kita coba aplikasinya dulu. Nah, terus yang ketiga kita akan tahu yang disebut dengan intensitas. Nah, intensitas dan taraf intensitas. Taraf intensitas. Ini untuk intensitas dan juga taraf intensitas. Apa sih bedanya? Kalau intensitas itu hanya laju perubahan energi aja. Nah, intensitas itu adalah laju perubahan energinya, perubahan energi. Jadi kan ini kan otomatis dia gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi dia otomatis akan menyebabkan sebuah gelombang yang rata-rata umumnya adalah rata-rata gelombang transversal. Nah, di sini nanti ada perubahan energinya dari satu keadaan ke keadaan kedua. Jadi kayak kekuatan dari gelombangnya tersebut ya. Nah, kekuatan dari gelombangnya tersebut untuk berpindah dari satu gelombang menuju gelombang kedua, menuju gelombang ketiga dan seterusnya. Nah, itu bisa diambil dari mana? Bisa diambil dari I sama dengan P rata-rata dibagi dengan luas penampangnya. Nah, jadi bisa diambil dari sini dengan P itu adalah daya. Nah, daya itu satuannya adalah watt. Untuk A adalah luasnya, jadi luas penampang. Namun karena biasanya dia pakainya ideal ya, kalau misal di fisika selalu pakai ideal. Ini A-nya bisa dirubah jadi I sama dengan P rata-rata, P rata-rata per 4 PR kuadrat. Nah, biasanya karena emang dianggapnya ideal, bisa A-nya dipakai 4 PR kuadrat. Ini untuk intensitasnya. P itu dayanya, ini adalah intensitas. Jadi satuan dari intensitas itu boleh nanti watt per meter kuadrat, itu boleh. Nah, selanjutnya kalau misal taraf intensitas itu apa? Taraf intensitas itu adalah kemampuan nih, kemampuan atau kadar suara yang ada di sekitar kita. Biasanya taraf intensitas itu satuannya adalah desibel. Nah, mungkin kalian tahu ya, desibel meter itu adalah untuk mengukur taraf intensitas bunyi yang ada di sekitar kita. Cuma nggak semua nih bunyi dapat didengar oleh gendang telinga kita. Kalau misalnya kita balik ke pembahasan biologi, gendang telinga itu kan akan pecah ya suatu saat nanti. Karena apa? Karena kelebihan dari gelombang bunyi yang diterima oleh telinga. Sebenarnya kadar dari gelombang bunyinya itu berapa? Nah, itu adalah
antara 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat sampai pada 1 watt per meter kuadrat. Jadi cuma sampai 10 pangkat min 12 sampai 1 aja. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Itu adalah ambangnya. Nah, ambang itu apa? Nah, makanya masuk ke sini. Nah, ini taraf intensitas. Taraf intensitas. Banyak bunyi yang dapat diterima, gitu aja ya, bunyi yang diterima. Nah, ini berarti makanya apa? Untuk taraf intensitas bisa pakai 10 log I per I0. Jadi kita nanti akan pakai logaritma lagi. Logaritma itu apa? Logaritma kemarin adalah ketika kalian itu mempelajarin logaritma di kelas 10, mungkin udah ada ya, mungkin aja belum, nggak tahu. Nah, ini untuk satu aja. Nah, satu aja gimana? Misal sumber bunyinya satu. Misal nih saya ngomong, nah ini taraf intensitas kekuatan bunyi udara saya berapa? Kayak gitu kan. Bisa aja keras, bisa aja pelan, atau bisa apa saja. Nah, itu bergantung sama taraf intensitasnya. Taraf intensitas satuannya adalah desibel, dB. Nah, kalau I-nya adalah intensitasnya, kalau I0 adalah intensitas ambang. Saya tulis sekalian aja. I0 adalah intensitas ambang. Jadi I0 itu adalah intensitas ambangnya. Jadi intensitas ambang itu nilainya berapa? Nah, intensitas ambang itu sama kayak tadi ya, saya taruh di sini, kita double-kan. Intensitas ambang itu adalah 10 pangkat min 12. Kan tadi udah dibilang ya saya ya sebelumnya. Intensitas ambang itu adalah 10 pangkat min 12. Nanti sebenarnya nanti intensitas ambang itu beda-beda. Nanti kalau misal untuk jenis makhluk yang mendengarnya atau alat pendengarannya kan juga beda. Nah, itu punya intensitas ambang sendiri. Nah, ini untuk satu sumber aja, satu saya. Gimana kalau misal intensitas sumbernya lebih dari satu? Misal ada banyak lebih dari satu. Cuma intensitas itunya sama. Jadi misal sama-sama di sini speaker 20 Hz, speaker 20 Hz, speaker 20 Hz sama. Nah, itu gimana taraf intensitasnya? Untuk taraf intensitas yang identik atau sama, IN1 ini adalah T1 ditambah dengan 10 log N. Nah, ini untuk taraf intensitas bunyi yang identik atau yang sama. Nah, jadi kalau misal taraf intensitasnya itu ada 20, berarti nanti TI 20. T1 adalah salah satu sumber aja, karena dia identik ya, salah satu aja. T1-nya berapa? Taraf intensitas pertamanya berapa? Nah, T1-nya diambil dari mana? Dari sini nanti, 10 log I per I0. Log N, N-nya adalah jumlahnya. Nah, terus gimana kalau misal ini kan yang diketahui adalah banyaknya. Jadi banyaknya sumber bunyi yang ada banyak tapi identik. Gimana kalau misal dia itu beda tapi dengan jarak yang berbeda juga? Nah, makanya pakainya adalah TI1 sama dengan TI1 sama dengan TI2 ditambah 10 log R1 per R2. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, sorry ya mepetnya. Nah, kalau misal di sini dia memiliki jarak yang berbeda, bisa pakai TI1 sama dengan TI1D, TI2 ditambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Nah, jadi itu adalah pembahasan untuk tambahan pada pipa organa dan juga intensitas dan taraf intensitas. Kita nanti masih masuk ke part 4-nya atau bagian yang terakhir pada gelombang bunyi. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bisa masuk dan juga dipahami. Nanti kalau misal biar lebih paham penerapan persamaannya gimana, silahkan nonton lagi untuk video selanjutnya, video pembelajaran di bagian latihan soal part 3 ya. Nah, nanti ada saya sertakan juga untuk linknya. Nah, jadi untuk pembelajaran video kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.